Salsa dan co-host aku. Dan aku Fani. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sering kita dengar tapi kita nggak paham nih apa itu, yaitu tentang akidah dan akhlak. Wah, topiknya berat banget nih, atau jangan-jangan mau dibahas santai aja? Pastinya dong, kita bakal bahas santai, fun, tapi dapat dapat ilmunya. Dan kali ini kita nggak sendirian, kita ditemenin sama 3 teman kita. Silahkan perkenalan guys. Halo semuanya, kenalin aku Nate yang bakal bahas dasar-dasarnya nih. Halo, aku Cynthia. Aku suka nih kalau ngomongin soal keimanan, jadi siapa buat diskusi. Dan aku Bina, aku yang akan cerita gimana kode dan kodar itu relate sama kehidupan kita. Mantap, oke, nggak usah pakai lama, kita langsung gas aja nggak sih? Oke, sebelum kita lanjut, kita mulai dari yang fisik dulu nih. Kamu bisa jelasin nggak tentang akidah itu apa? Gampangnya itu, akidah itu keyakinan dasar dalam Islam. Ini yang jadi fondasi keimanan kita. Contohnya seperti rukun iman, seperti percaya sama Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Berarti akidah ini kayak fondasi rumah ya? Kalau fondasinya kuat, pasti juga bangunannya kokoh nggak sih? Bener, kalau akidah kita kuat, iman kita juga gak gampang goyah. Nah, terus kalau akhlak, ini sering banget nih kita dengar. Tapi apa sih sebenarnya? Akhlak itu bersikap, gimana kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa gampangnya, akhlak itu implementasi dari akidah. Kalau misalnya akidah kita kuat, akhlak kita juga harus bagus. Oh, berarti jadi nggak cukup cuma percaya sama Allah aja, tapi juga harus kelihatan dari cara kita berperilaku. Ya, contohnya kalau misalnya kita percaya nih Allah nggak melihat, kita harusnya nggak berani buat mencuri, berbuat zalim ke orang lain dan berbohong. Oke, kita masuk ke bagian seru nih. Gimana sih implementasi akidah dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari, terutama tentang kode dan kodar? Oke, jadi sebenarnya itu relate banget sama kehidupan aku, dimana aku tuh pernah ngalamin masa-masa yang menurut aku tuh sulit banget, dimana aku udah mati-matian buat ngejar kampus impian tapi ternyata gagal. Waduh, terus gimana perasaan waktu itu? Jujur tuh sedih banget, tapi disitulah aku belajar gimana kode dan kodar itu ada. Aku sadar kalau takdir itu emang sebagian dari iman, dan Allah itu udah nentuin jalan terbaik untuk kita. Jadi tugas kita ya emang untuk ikhtiar maksimal dulu, baru deh pasrah. Setuju, kode dan kodar itu ngajarin kita buat tetap semangat, bukan cuma pasrah doang. Iya benar, karena Islam mengajarkan keseimbangan. Ada hadis yang bilang, berusahalah seolah-olah kamu hidup selamanya, dan beribadahlah seolah-olah kamu mati besok. Jadi usaha dulu, baru kita tawakal. Benar juga ya. Jadi kalau kita gagal, bukan berarti kita nggak boleh nyoba lagi kan? Itu merupakan bagian dari takdir juga. Iya bener banget. Jadi kita itu harus melihat takdir sebagai kesempatan buat belajar. Kayak aku tadi, akhirnya aku keterima di jurusan yang aku nggak nyangka bakal aku suka, dan ternyata aku happy loh di sini. Oke, biar makin kebayang, kita kasih contohnya nyata aja yuk. Gimana cara akidah dan akhlak dan kodar ini diterapin dalam kehidupan kita? Contohnya simple aja, kayak ada orang yang kena PHK, terus dia nyalain takdir, marah-marah, dan akhirnya malah makin susah. Tapi kalau dia paham tentang kode dan kodar, dia bakal mikir, oke, mungkin ini jalannya Allah buat aku dapat rezeki yang lebih baik. Terus dia bangkit lagi, usaha cari kerja baru atau malah mulai usaha sendiri. Nah itu tuh contoh akhlak yang baik juga. Karena percaya kode dan kodar bukan berarti kita diem aja, tapi tetap optimis dan terus berusaha. Wah, keren banget dong kalau semua orang punya mindset yang kayak gitu. Iya, benar banget. Islam itu ngajarin kita buat selalu berpikir positif, usaha maksimal, dan percaya sama takdir Allah. Oke, aku jadi makin paham nih. Jadi kesimpulannya, akidah itu keyakinan dasar kita, akhlak itu cara kita bertindak, dan kodar itu bentuk keimanan yang bikin kita selalu semangat untuk menjalani hidup. Dan jangan lupa usaha dulu, doa dulu, baru pasrah. Jangan kebalik ya, pasrah dulu, baru berusaha. Bener banget, dan semoga obrolan kita hari ini bisa bikin kita lebih kuat dalam akidah dan makin baik dalam hidup. Amin. Dan jangan lupa loh ya, kalau ada cobaan hidup, ingat kode dan kodar. Allah itu udah nyiapin yang terbaik buat kita semua. Nah, semangat untuk kita semua. Gimana, udah pas belum nih? Mau ditambahin sesuatu lagi biar kita bisa makin mendalami? Yuk kita langsung
lanjut ke sesi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kesayangan kita semua, alias kita mau sambung dari podcast yang pertama tadi yang membahas tentang akidah dan akhlak serta ruang lingkupnya. Ya, benar banget nih. Kita di sini akan menceritakan tentang apa itu ijtihad dan kita bakal ngobrol seru nih dan tentunya berfaedah. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang lagi tren banget nih, yaitu tentang ijtihad. Tapi kita bahasnya dengan cara yang asik dan kekinian, biar gampang dicerna sama anak muda zaman sekarang. Bener banget. Kita juga udah mengundang 3 narasumber kita yang bakal menceritakan apa itu ijtihad dan memberikan contoh apa saja itu contoh-contoh dari ijtihad. Nah, langsung aja kita sambut Dinda, Eca, dan Esa. Oke, kita langsung aja nih buat yang belum tahu sebenarnya ijtihad itu apa sih? Nah, jadi ijtihad itu kalau dalam bahasa artinya bersungguh-sungguh. Tapi kalau dalam konteks Islam, ijtihad itu adalah orang yang punya ilmu agama atau ulama yang mencari hukum-hukum yang tidak ada pada Al-Quran maupun pada hadis. Wow, keren banget ya. Jadi ijtihad itu kayak solusi buat masalah-masalah yang baru aja terjadi di zaman sekarang gitu ya. Ya, benar banget. Karena dalam Al-Quran hadis itu menjadi pedoman hidup kita. Tapi kan ada beberapa hal yang enggak diperinci di Al-Quran dan hadis. Maka dari itu ijtihad itu berperan di sini. Iya, ijtihad itu penting banget, apalagi di zaman sekarang yang terus berkembang, banyak masalah-masalah baru yang harus kita selesaikan dengan sudut pandang agama. Oh gitu ya. Terus untuk dalil-dalil yang mendasari ijtihad itu ada apa aja sih kalau boleh tahu? Nah, salah satu contoh dalilnya itu ada pada Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu, jika kamu benar-benar beriman kepada hari akhir, yang demikian itu lebih utama. Nah, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa kalau ada perbedaan pendapat, kita harus kembali lagi pada Al-Quran. Tapi kalau misalkan nggak ada, kita bisa melakukan ijtihad. Dan ada dalil lain juga yang menguatkan, yaitu al-ijtihadu la yuqadu bil ijtihad, yang artinya ijtihad itu tidak dapat dihilangkan oleh ijtihad lainnya, yang maksudnya yaitu ijtihad pertama sifatnya lebih kuat daripada ijtihad yang kedua, kecuali ijtihad yang pertama itu sifatnya salah dan menyalahkan sumber hukumnya. Wah, Masya Allah, dalilnya kuat banget ya. Boleh dikasih contoh nggak implementasi dari ijtihad di zaman sekarang gimana? Banyak banget kali Lutfi contoh dari ijtihad di zaman sekarang. Contohnya adalah ketika waktu transaksi online. Di awal-awal masa transaksi online itu nggak tahu nih diperbolehin atau enggak. Di sini ijtihad berperan. Terus kemudian waktu zaman COVID kemarin kita kan ngalamin yang namanya PSBB, PPKM, terus kita di rumah pakai masker, di luar pakai masker. Nah, para ulama ini dan aku juga mengamati bahwa para ulama atau MUA ini memberikan ijtihad bahwa kita kalau sholat sampai dilonggarkan, terus kalau kita sholat di beberapa masjid yang di zona merah, kemudian kalau misalnya kita sholat tarawih bahkan sholat Jumat dilakukan di rumah. Ada lagi contoh lain, masalah penggunaan teknologi. Masalah penggunaan teknologi misalnya penggunaan AI dalam bidang kesehatan. Para ulama atau para pakar kesehatan berijtihad buat menemukan hukumnya, apakah penggunaan AI itu diperbolehkan atau tidak. Oh gitu ya. Nah, ini ada yang menarik nih. Gimana sih ijtihad itu berkaitan dengan akidah, akhlak, dan qadar. Apakah ada kaitannya? Apakah ada kolerasinya? Mari kita dengar bagaimana pendapat pembicara kita. Nah, ijtihad itu kan usaha kita buat menemukan solusi. Nah,
Nah, dalam beristihad, kita harus punya akidah yang kuat dan juga akhlak yang baik. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengetahui dan Maha Bijaksana. Jadi, hasil istihad kita harus sesuai dengan nilai-nilai akidah dan juga akhlak. Terus gimana dengan qada dan qadar? Apakah ada hubungannya dengan istihad? Qada dan qadar itu kan ketetapan Allah. Nah, istihad itu bagian dari usaha buat mencapai qada dan qadar. Jadi, dengan kita beristihad, kita tetap bertawakal kepada Allah. Intinya istihad itu usaha kita, sedangkan qada dan qadar merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditetapkan untuk kita. Oh gitu ya, oke. Sekarang kita masuk ke contoh kasus nih. Semisal ada orang muslim yang bekerja di perusahaan yang memproduksi barang haram. Itu gimana sih hukumnya? Nah, itu tuh biasanya sering terjadi di lingkungan kita. Iya benar banget. Bagaimana tuh tanggapannya? Nah, jadi kalau dalam Islam kita dianjurkan untuk mencari rezeki yang halal. Dalam Al-Quran, Allah berfirman pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Nah, dari sini kita bisa melihat nih bahwa kita diperintah untuk mencari rezeki yang halal dan juga baik. Benar banget, dalam konteks ini kalau kita ikut dalam proses produksi barang haram, apalagi yang diharamkan dalam Islam, itu sama saja kita haram hukumnya karena kita ikut terlibat dalam proses produksinya itu. Tapi ada juga ulama lain yang beristihad bahwa hukumnya bisa berubah tergantung pada posisi pekerjaan orang tersebut. Misalnya petugas kebersihan kan tidak langsung terlibat dalam pengelolaan industri tersebut. Nah, tetapi ketika posisi yang diambil itu sebagai pengelola langsung atau pengelola barang langsung, jelas hukumnya adalah haram. Tapi ketika kita sudah mengetahui industri tersebut memproduksi barang haram, alangkah baiknya kita tidak mendaftar bekerja di perusahaan tersebut. Oh, jadi harus dilihat dari konteks pekerjaannya juga ya. Tapi gimana kalau misalnya seseorang udah terlanjur kerja di seperti itu, terus belum punya pilihan buat keluar atau cari pekerjaan lain gitu? Nah, kalau misalkan kondisinya ini darurat, seperti dia itu salah satunya mencari nafkah, salah satunya di keluarganya, kita bisa tetap bekerja sementara waktu di situ, tapi tetap harus mencari pekerjaan baru yang lebih halal. Nah, dalam Islam ada kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat, ya, di mana keadaan darurat bisa membolehkan sesuatu yang terlarang, tetapi tetap dengan batasan dan niat untuk segera mencari solusi yang lebih baik. Nah, tapi perlu dicatat, usaha untuk keluar dari pekerjaan yang haram itu jangan karena nggak ada urgensi makanya rasa nyaman dan nggak mau cari pekerjaan lain, Lutfi. Dan pastinya kita harus senantiasa berdoa dan berusaha, karena ketika kita punya niat baik, insya Allah juga akan memberikan kita yang lebih baik. Wah, seru banget ya diskusinya kali ini. Jadi kesimpulannya, kita harus selalu berusaha mencari pekerjaan yang halal. Tapi kalau dalam kondisi darurat, ada pengecualian sementara dengan niat untuk segera beralih ke yang lebih baik gitu ya. Iya, benar. Benar banget. Jadi buat teman-teman yang sedang dalam kondisi seperti itu, semoga diberi jalan keluar secepatnya oleh Allah. Amin. Nah, oke guys, nggak terasa nih kita udah di akhir podcast. Makasih banget buat pembicara kita yaitu Dinda, Echa, dan Esta yang sudah berbagi ilmunya sama kita nih. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat ya buat kita semua. Untuk semuanya, sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.